Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bersyukur pagi ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur boleh melihat penyertaan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Mari kita tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Tuhan, kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya,
memberikan kepada kami kehidupan, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh sungguh meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan, siapakah kami? Sehingga Tuhan begitu menjaga kami seperti sebagaimana Tuhan menjaga biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami kagum akan kasih-Mu. Tak henti-hentinya kami terpesona akan setiap kebaikan dan kasih-Mu itu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Engkau yang telah memberikan kepada kami pemeliharaan, berkat, dan Engkau yang telah memberikan kepada kami kehidupan. Kami mengucap syukur. Kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berikan doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur kami yang terus menerus mengalir dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Biarkan Tuhan Kau boleh berkenan. Terima kasih Bapa. Kami rindu pagi ini Tuhan boleh sungguh menguatkan kami melalui firman-Mu, mengarahkan, membimbing kami, hidup kami setiap hari. Kami boleh sungguh letakkan di dalam di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami terus Engkau tuntun. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 6, kita akan membaca ayat 1 dan 2. 2 Korintus 6, ayat 1 dan 2. Kita akan membaca firman Tuhan ini, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang saudaraku bekerja dalam pemahaman kita yang saya jelaskan kemarin atau lusa ya, bahwa bekerja itu berarti kita mengaktifkan potensi, kita mengaktifkan apa yang ada pada diri kita. Bekerja itu berarti memfungsikan apa yang ada dalam diri kita. Sehingga saudara, ketika kita hanya memiliki potensi dan kita tidak pernah bekerja apa-apa, maka potensi itu pun tidak jadi berguna. Sama halnya ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kita tidak mengerjakannya, maka kasih karunia itu dikatakan di sini sia-sia. Maka Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah yang telah kita terima harus kita wujud nyatakan melalui tindakan-tindakan nyata. Saudara, ada beberapa hari yang lalu saya juga sampaikan, ada banyak kita larut dalam hayalan. Hayalan itu berarti impian tanpa bekerja. Berhayal itu namanya. Atau dengan istilah yang lebih keren itu, kita punya visi, tapi tidak punya misi. Maka visi itu hanya sekedar angan-angan. Saudara, ketika Tuhan menaruh kepada kita visi, maka saudara juga harus bergumul bagaimana misinya, mencapainya. Kalau kita punya satu mimpi, kita punya satu tujuan, kita mau memiliki sesuatu yang kita ingin capai, kita tidak hanya memiliki angan-angan, tetapi saya dan saudara harus mengerjakannya. Bagaimana itu bisa terwujud? Itu misi, bekerja. Bekerja juga merupakan bagian dari rencana kita. Saudaraku, kalau Tuhan memberikan kepada kita sebagai potensi dalam diri kita, bagaimana potensi itu bisa diwujud nyatakan, tidak diam sebagai potensi, maka kita harus bekerja. Jika saya dan saudara tidak bekerja, maka kita tidak bisa memenuhi tujuan hidup kita. Saudara, karena tujuan hidup itu harus dikerjakan. Ada banyak orang ingin memetik hasil, ingin mendapatkan visi, ingin mencapai visi, tapi nggak mencapainya, nggak mengerjakannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita prinsip tidak ada buah tanpa bekerja. Orang pengen makan buah, nggak mau menanam. Orang pengen dapat hasil, nggak mau bekerja. Tuhan selalu mengajarkan bahwa tidak ada buah tanpa bekerja. Dan berkat yang Allah akan berikan kepada kita pun, kalau kita tidak kerjakan, menjadi sia-sia. Saudara, tahukah kita, ketidaksediaan kita untuk bekerja itu menghancurkan kemungkinan yang saya dan saudara miliki untuk bekerja sama dengan karya penciptaan Allah. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita potensi dan itu harus dikerjakan. Tuhan memberikan kepada kita mimpi, visi, dan itu harus ada misinya, cara mencapainya. Saudara, ada banyak orang memperdebatkan potensinya besar atau tidak. Memang potensi itu penting.
Memang sumber daya itu penting. Tetapi saudara perhatikan baik, bukan berapa banyak sumber daya yang saudara miliki, melainkan berapa banyak pekerjaan yang saya dan saudara hasilkan dengan sumber daya yang saudara miliki itu. Sudah ingat perumpamaan talenta? Ada dikasih 5, kasih 2, kasih 1. Tuhan itu tidak mempersoalkan 5, 2, atau 1. Tapi berapa yang engkau hasilkan dari sumber daya yang diberikan kepadamu itu. Tuhan, kalau Tuhan kau kasih aku 1, biarkan kau kerjakan yang 1 itu. Tuhan, kalau engkau kasih aku 2, engkau kerjakan yang 2 itu. Tuhan, engkau kasih aku 5, engkau kerjakan yang 5 itu. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara betul-betul mau mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Saudara, ketika kita tidak bekerja, maka potensi itu tinggal potensi. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Sumber daya itu tidak menghasilkan apa-apa. Memang saudara, yang ironis adalah tidak semua orang bekerja untuk menyalurkan hal yang mereka miliki. Yang Tuhan inginkan bagaimana saudara menyalurkan yang saudara miliki. Bekerja, menyalurkan yang saudara miliki. Menggali potensi saudara. Saudara, ketika Tuhan boleh memberikan kepada engkau potensi, ingat baik, bekerja sangat penting. Bagi apa? Bagi pemeliharaan dan pelipat gandaan sumber daya kita. Potensi kita. Semakin Anda bekerja, potensimu semakin berlipat ganda. Bukan semakin hilang. Semakin berlipat ganda. Maka saudara, banyak orang juga punya prinsip hidup menikmati. Bukan. Berkali-kali dari renungan pagi ini saya sampaikan, hidup itu memberi kontribusi. Bukan menikmati. Memberi, bukan mengambil. Menyumbang. Saudaraku, apa yang kita bisa berikan? Bekerja adalah sarana untuk melipat gandakan apa yang telah Tuhan Allah percayakan kepada saudara, kepada saya, entah itu besar atau kecil. Maka ketika saudara mengerjakannya, itu berlipat ganda. Saudara, perhatikan baik. Jadi bukan seberapa besar sumber yang kau miliki yang penting, tapi seberapa engkau mengerjakannya dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya memampukan kita. Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau melalui setiap sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekalipun kami relatif masing-masing berbeda, tapi biarkan pagi ini Tuhan boleh mengingatkan, menyadarkan kami betapa Tuhan mengingatkan betapa yang penting bukan seberapa besar potensi yang kami miliki, tapi seberapa kami sungguh-sungguh mengerjakannya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami tidak larut hanya membanding-bandingkan potensi kami lebih kecil, lebih besar.
tapi biarkan kami mengerjakannya. Tuhan, terima kasih untuk setiap sumber daya, setiap potensi yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarkan kami boleh mengerjakannya, mewujud nyatakan, membagikannya, menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kontribusi dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Dan kami sungguh bersyukur hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami. Kami tidak ingin, Tuhan, kasih karunia-Mu itu menjadi sia-sia. Kami ingin kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami itu bermanfaat bagi Tuhan, orang-orang sekitar kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan penuh komitmen. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami beri sungguh-sungguh bisa, Tuhan, melihat penyertaan demi penyertaan. Tuhan, biarkan hari ini hari di mana sebagian kami libur, kami bisa menggunakannya bersama-sama dengan keluarga kami. Dan Tuhan, biarkanlah kami boleh sungguh juga menggunakan hari ini sebagai hari spesial untuk kami mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah kami, ibadah raya kami besok. Tuhan, kami rindukan, kami boleh memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan, berkati untuk setiap kami, supaya kami boleh mempersiapkan diri secara pribadi, juga mempersiapkan diri dengan keluarga, untuk kami boleh masuk dalam ibadah raya besok. Tuhan, berkati juga kalau di antara kami, Tuhan, beri kepada kami kesempatan untuk melayani, supaya kami melayani dengan baik, kami melayani sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Kau juga memberkati persiapan kami. Tuhan, kami juga, Tuhan, rindu, kami mengajak teman-teman, kami mengajak keluarga, mengajak saudara kami yang sudah lama tidak datang kepadamu. Kami rindu, Tuhan, mereka memiliki kesadaran, mereka memiliki kerinduan yang besar, dan pakai kami untuk mengajak mereka datang kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau terus boleh sungguh memeliharakan hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang minggu ini. Tuhan, berikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarkan Tuhan, Kau pakai mereka semua dalam segala keterbatasan mereka, untuk mereka boleh sungguh bisa menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan dalam penyampaian firman, supaya mereka boleh sungguh menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari sensasi, bukan hanya sekedar mencari hal yang menarik, bukan hanya mencari supaya digemari banyak orang, tapi biarkan mereka menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena keterbatasan fisik, karena kesehatan, mereka belum bisa hadir bersama-sama beribadah di gereja. Tuhan, mereka tetap, Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan biarkan mereka semakin juga merasakan penyertaan-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap generasi muda. Tuhan, biarlah di gereja kami boleh sungguh bisa menjangkau mereka semuanya, merangkul mereka, membawa mereka kepada Tuhan, memiliki dasar yang kuat di dalam-Mu. Berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu kami, berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami kasih karunia Allah, mereka juga boleh mengalami Tuhan, lawatan-Mu. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan anak-anak muda sekolah minggu, ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di dalamnya. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami. Dan biarkan kami sungguh bersama-sama dengan antusias kami memiliki kerinduan yang besar untuk hadir dalam ibadah raya besok. Biarkan hari ini menjadi hari momen yang khusus untuk kami mempersiapkan diri itu. Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan. Kiranya hari ini menjadi hari bersama keluargamu.
Dan jangan lupa hari persiapan di mana engkau besok akan beribadah bersama-sama. Saudara, biarkan saya selalu mengingatkan kita, ajak teman-temanmu, ajak keluargamu, ajak yang kau kenal, yang orang sudah lama tidak pernah pergi ke gereja. Ayo, pakai kesempatan ini untuk mengajak mereka bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memakai dirimu dan keluargamu sebagai alat untuk kemuliaannya. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.